Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, ada riwayat hadis yang mengisahkan dari Jabir bin Abdullah, pada satu waktu datang seorang sahabat kepada Rasulullah. Di dalam riwayat hadis itu dikatakan bahwa anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang laki-laki, tidak disebutkan siapa laki-laki itu di dalam redaksi hadis, tetapi para ulama mengatakan bahwa yang datang pada saat itu adalah Nu'man bin Qawqal. Ia datang kepada Nabi, bertanya kepada Nabi, Aro'aita idza salaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram walam azid ala dzalika syai'an a'adkhulul jannata, kata laki-laki itu. Pertanyaan laki-laki itu adalah, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah apabila aku mengerjakan sholat fardu, melaksanakan ibadah puasa, mengerjakan yang halal, meninggalkan yang haram, walam azid ala dzalika syai'an, dan aku tidak menambahkan lagi yang lain. Artinya laki-laki itu bertanya, bagaimana jika ia ibadah kepada Allah itu hanya mengerjakan yang fardu saja, tidak mengerjakan ibadah sunnah. Apa kata beliau, apakah dengan itu cukup aku akan masuk surga? Apa kata Nabi? Qala na'am. Ya, jika engkau hanya mengerjakan ibadah yang fardu saja, maka engkau akan masuk surga. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini jika dipahami tanpa membaca keseluruhan hadis-hadis yang lain, membandingkan dengan hadis-hadis yang lain, ataupun tanpa kita membaca syarahnya, tentu sangat berpotensi untuk disalahpahami. Sehingga bisa jadi beranggapan hadis ini membolehkan untuk meninggalkan sunnah. Walaupun memang sunnah itu boleh saja untuk ditinggalkan. Tetapi justru dari hadis ini kita akan belajar betapa pentingnya sunnah dan betapa besar kedudukan sunnah, dan tentu dengan ibadah fardu itu sendiri. Walaupun ibadah sunnah itu dikatakan sesuatu ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, sesuatu yang jika dikerjakan mendapatkan pahala dan tidak berdosa jika kita tinggalkan. Meskipun seperti itu, sunnah memiliki kedudukan yang utama di dalam agama. Maka hadis ini menunjukkan pentingnya sunnah. Di antaranya Al-Imam Al-Ghazali, ya, mengapa Nabi di dalam hadis ini, ya, dijelaskan dulu mengapa Nabi di dalam hadis ini mengatakan cukup dengan ibadah fardu saja. Paling tidak ada beberapa alasan mengapa Nabi mengatakan seperti itu. Pertama, liqurbi ahdihi minal Islam. Karena Nu'man bin Qawqal, laki-laki yang bertanya ini, adalah pada saat bertanya itu dia belum lama masuk Islam. Sehingga Nabi khawatir jika Nabi memberikan begitu banyak amaliyah, Nabi khawatir akan memberatkan Nu'man bin Qawqal. Yang kedua, logika yang digunakan oleh Nabi adalah jika seseorang sudah mengerjakan ibadah yang fardu dan istiqomah mengerjakan yang fardu, tentu buah keberkahan istiqomah itu akan membuat ia senang mengerjakan ibadah yang sunnah. Ini ada pelajaran juga bagi kita, para orang tua, juga para mubalik, bahwa kita di dalam mendidik anak ataupun juga di dalam
mensyiarkan dakwah amaliyah TKN itu tentu juga harus memperhatikan orang yang kita ajak. Kepada para ikhwan yang baru, berikanlah pemahaman semudah mungkin terhadap ajaran ini. Berikanlah bimbingan amaliyah guru mursyid yang sesuai dengan kemampuannya. Jangan baru talqin langsung kita ajak zikir ribuan, ya itu bisa, itu baik memang, tapi kita belum tentu tahu apakah ia sudah siap atau tidak. Tetapi dengan belajar dari hadis ini bahwa pendidikan itu bitadarruj. Pendidikan itu diberikan dengan bertahap. Dari sesuatu yang pokok, yang utama dulu. Dulu istilah Abu ya, almarhum almarfurlah, Kiai Haji Muhammad Soleh, beliau mengistilahkan ada ring 1, ring 2, ring 3 dan seterusnya. Yang pokok di dalam thariqah kita tentu i'lam anna thariqah syaikhina thariqud dzikri faqat. Ketika kita mengajak ikhwan yang baru, tentu yang paling utama adalah persoalan zikirnya. Jika zikir dan sudah istiqomah, kita perkenalkan dengan sholat-sholat sunnahnya dan seterusnya. Kemudian maka hadis ini sekali lagi justru menunjukkan pentingnya ibadah sunnah. Karena Al-Imam Al-Ghazali memberikan analogi ibadah fardu dengan ibadah sunnah itu seperti kita berdagang. Ibadah fardu itu adalah modal. Sedangkan ibadah sunnah itu adalah keuntungan. Katakanlah kita berdagang. Ada seorang pedagang furnitur. Ia membuat suatu furnitur dengan modal 1 juta. Kemudian ada 3 orang pembeli yang datang kepadanya. Pembeli pertama menawar dengan harga 2 juta. Pembeli kedua menawar dengan harga 1 juta. Pembeli terakhir menawar dengan harga 800.000. Tentu logika ekonomi pedagang itu dan logika akal sehat kita semua, jika kita menjadi pedagang tersebut tentu akan memilih pembeli yang menawar dengan harga 2 juta. Kenapa? Karena dengan harga 2 juta itu kita mendapatkan modal dan juga mendapatkan untung. Istilahnya balik modal dan untung. Tetapi kalau kita mengambil pembeli yang kedua, tentu kita hanya balik modal saja. Untung tidak, rugi juga tidak. Apalagi kalau kita memilih pembeli yang ketiga, kita tidak untung, malah kita rugi. Inilah perumpamaan Al-Imam Al-Ghazali bahwa ibadah sunnah itu jangan disepelekan. Jika seseorang hanya mengerjakan ibadah yang fardu saja, ibarat dagang, dia tidak untung, tidak rugi. Itu hitungan ekonomi. Tetapi hitungan jika kita di akhirat nanti, hitungan ukhrawi, tidak untung dan tidak rugi itu sesungguhnya rugi. Di dunia tidak untung dan tidak rugi ya biasa saja, untung tidak, rugi tidak. Tetapi di akhirat tidak untung dan tidak rugi itu adalah rugi. Kenapa? Ketika orang lain mendapatkan derajat yang begitu tinggi, kita akan menyesal. Laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim walam yadhkurillah. Penduduk surga dikatakan oleh Nabi tidak akan menyesal, tidak menyesal orang yang masuk surga kecuali artinya masih menyesal juga. Apa yang disesali oleh penduduk surga itu adalah waktu-waktu yang berlalu yang tidak dikerjakan, yang tidak mereka lalui dalam keadaan ibadah, khususnya berzikir kepada Allah. Artinya waktunya berlalu dalam dikerjakan untuk urusan mubah saja. Dia tidak dapat untung, dia tidak dapat rugi. Walaupun kita ibadah tidak mengejar surga. Tetapi yang dimaksud di dalam di sini konteksnya adalah bagaimana kita senantiasa semangat untuk meraih derajat, untuk meraih rahmat Allah. Bahwa ibadah itu meskipun tadi dikatakan oleh Nabi cukup dengan ibadah fardu saja.
Jika kita mengejar surga, cukup dengan ibadah fardu saja. Tapi lihatlah hadis qudsi, firman Allah di dalam hadis qudsi, ma la yazalu yataqarrabu ilayya, bahwa hambaku senantiasa mendekat kepadaku, kata Allah, dengan apa? Bin nawafili, dengan ibadah sunnah. Ibadah sunnah adalah amaliyah untuk kita meraih mahabbah Allah. Hatta uhibbahu, kata Allah. Orang-orang yang senantiasa mengerjakan ibadah sunnah akan mendapatkan, akan aku cintai. Disinilah mengapa kita di dalam TKN itu penuh atau diajarkan dengan ibadah-ibadah sunnah, khususnya sholat sunnah. Bulan Rajab kemarin belum berlalu, kemarin kita sudah mengerjakan ibadah sunnah, sholat sunnah. Sekarang kita akan menyongsong di bulan ini ada ibadah sholat sunnah nisfu Sya'ban 100 rakaat tentu. Inilah tadi bahwa guru mursyid, istilah beliau, belum disebut amal soleh kalau hanya mengerjakan yang fardu saja. Nah, inilah analogi yang lain, ibadah fardu dengan ibadah sunnah adalah seperti ibadah fardu itu ibarat rumah. Sedangkan ibadah sunnah adalah ibadat pagar. Orang yang hanya mengerjakan ibadah fardu saja, maka dia ibarat orang yang hanya memiliki rumah saja, tanpa memiliki pagar yang kokoh. Tetapi orang yang mengerjakan ibadah fardu dan ibadah sunnah, ibarat orang yang memiliki rumah mewah dengan pagar yang begitu kokoh. Bila mana ada suatu kendaraan yang katakanlah yang menabrak, ya, ada kendaraan yang oleng seperti itu. Jika rumah kita memiliki pagar, maka rumah kita akan terjaga. Yang rusak adalah pagarnya. Tetapi jika kita tidak memiliki pagar, jika rumah itu tidak dipagari, maka ketika ada kendaraan yang oleng itu akan langsung menabrak kepada rumah. Jika seseorang hanya mengerjakan yang fardu saja, bila mana datang godaan setan, bila mana datang kesulitan hidup, bila mana datang banyak pikiran, banyak urusan, pekerjaan, dan lain sebagainya, perhatikanlah, lihatlah. Atau mungkin dulu kita mengalami, merasakan. Jika orang hanya mengerjakan ibadah yang fardu saja, ketika datang berbagai hal tadi, pasti ibadah fardunya akan hilang, akan ia tinggalkan, akan tertabrak oleh berbagai tadi kesulitan dalam hidup, kesibukan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Tapi bandingkan dengan orang yang senantiasa menjaga ibadah sunnah. Paling tidak ketika datang hal, ya namanya kehidupan, kita tidak pernah tahu, ada kesibukan, ada urusan, dan lain sebagainya. Paling tidak ketika datang berbagai hal tersebut itu awaik, ujian dan cobaan di dalam kehidupan, yang rusak pagarnya, bukan rumahnya. Yang tertinggal olehnya adalah ibadah sunnahnya, bukan ibadah fardunya, dan lain sebagainya. Inilah diantaranya mengapa kita dibimbingkan di dalam thariqah itu banyak mengerjakan ibadah yang sunnah. Maka Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam Fathul Mubin mengatakan bahwa di antara kerugian orang yang meninggalkan ibadah sunnah, tentu karena sebab tidak punya guru. Dulu kita tahu ada sholat qobliyah, ada ba'diyah, ada sholat sunnah macam-macam. Tapi sebelum berguru, tidak kita lah, saya pribadi, mengetahui dalil dan lain sebagainya. Tapi 2 rakaat itu begitu berat terasa. Tetapi setelah bertemu guru mursyid, dengan keberkahannya, Masya Allah, kita diberikan berbagai amaliyah sunnah, khususnya sholat. Ke sholat sunnah. Bahwa apa yang tadinya berat menjadi mudah kalau kita
setelah kita berguru kepada guru mursyid. Kesunahan-kesunahan itu menjadi keseharian yang tanpa kita rasa sudah menjadi kebiasaan di dalam hidup kita. Inilah anugerah karena sebab kita dipertemukan dengan guru mursyid. Disinilah guru mursyid mendidik murid-muridnya untuk senantiasa mengerjakan ibadah yang sunnah. Maka ada istilah beliau yang sering yang disalahpahami oleh orang awam, oleh orang umum, para wali itu atau wali Allah itu tidak wajib sholat. Karena bagi mereka, sholat itu tidak lagi menjadi kewajiban. Jangankan yang wajib, yang sunnah saja sudah menjadi keseharian, kebiasaan mereka. Apalagi yang wajib. Yang wajib itu sudah tentu mereka kerjakan, sudah menjadi kebiasaan, tidak terasa beban lagi. Inilah karena berkah tadi, istiqamah mengerjakan yang fardu dan mengerjakan yang sunnah, dan kita semua sedang dibimbing menuju ke arah tersebut, dijadikan orang-orang yang mengerjakan ibadah itu tidak terasa lagi menjadi sebuah kewajiban, tetapi suatu kebutuhan dan suatu keharusan kita sebagai hamba kepada Allah. Terakhir tadi, orang yang meninggalkan sunnah, kata Ibnu Hajar Al-Haytami, satu, tafwitun lisawab, dia akan kehilangan derajat. Tadi orang-orang mendapatkan derajat yang begitu tinggi, walaupun sekarang misalkan ada bahasa guyon, ya mungkin bermaksud tawadu atau seperti apa. Ada bahasa saya mah tidak apa-apa, walaupun di gerbong belakang, walaupun nanti dapat surganya yang bocor dan lain sebagainya. Bahasa guyon seperti itu, walaupun tidak layak sebetulnya. Walaupun ada bahasa seperti itu, ketika nanti di akhirat pasti tetap akan menyesal. Sekarang ia berkata tidak apa-apa meskipun di gerbong belakang, tapi ketika melihat kenikmatan yang sesungguhnya, ketika melihat derajat yang sesungguhnya, pasti orang tersebut akan menyesal. Tafitun lisawab, orang yang tidak mau mengerjakan sunnah akan kehilangan derajat, akan menyesal nanti. Yang kedua, isqatun lil muru'ah, orang yang suka meninggalkan ibadah sunnah akan kehilangan wibawa di hadapan manusia. Barangkali kita melihat ada seseorang yang kita tidak tahu kesehariannya, tapi sepertinya terlihat begitu berwibawa. Ketahuilah, pasti orang itu suka menjaga sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, sunnah-sunnah guru mursyidnya. Yang ketiga, ar-radu ala syahadah, li syahadah. Orang yang suka meninggalkan ibadah sunnah, kesaksiannya, persaksiannya itu diragukan. Kenapa? Bagaimana mungkin kita mempercayai orang yang kepada nabinya, kepada kebiasaan nabinya dia tidak cinta. Nah, inilah di antara bimbingan guru mursyid mengajarkan kita semua bahwa untuk senantiasa membiasakan mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah, khususnya adalah sholat. Karena sholat itu ibadah yang paling afdal, baik fardunya ataupun sunnahnya. Di bulan Syaban ini ada sholat nisfu Syaban 100 rakaat yang mesti menjadi kebutuhan para ikhwan. Jangan dijadikan beban kewajiban, jangan sampai tertinggal. Hanya setahun, hanya satu kali dalam satu tahun. Usahakan di tanggal itu yang bekerja dan lain sebagainya, ambil cuti dan lain sebagainya. Ini saja yang kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih kepada semua siapa saja yang menjadi wasilah kita bisa khidmat di pagi hari ini, kepada Bunda Haya, kepada para petugas, Ustaz Suyatno dan juga Ustaz Harun. Semuanya siapa saja para wakil talqin, terima kasih banyak. Hadanallahu ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.